Beberapa tim telah memastikan diri lolos ke Grand Final 5 yang akan dilaksanakan bulan Februari mendatang. Semua tim tentu berambisi bisa meraih gelar juara 5 di bagian basket putra maupun basket putri. Bagaimana peta kekuatan di 5 musim ini telah hadir bersama kami pengamat bola basket mahasiswa Sofyan Syahril. Selamat datang Mas Sofyan, apa kabar? Ya Mas Sofyan, kita kalau melihat ini saya minta Mas Sofyan untuk menyebutkan 3 tim di basket putra yang menjadi unggulan. Itu siapa saja Mas Sofyan? Kalau menurut saya yang pertama itu UPH, oke. ITHB, Juara bertahan ya? Juara bertahan. Setelah itu Ubaya. Ubaya, yaitu 3 tim. UPH mungkin lagi tahun ini mungkin sulit. Mungkin sulit ya. Oke, nanti kita bahas satu-satu. Coba kita dari ITHB nih, sang juara bertahan. Bagaimana Anda melihat peluang mereka ketika mereka ditinggalkan pemain-pemain andalannya mereka musim lalu? Ya, betul. Jadi kalau lihat dari peta kekuatan musim 1 ya, 5 musim 1 itu, dari 5 orang starternya itu dia kehilangan 4 pemain inti, ya, itu di posisi-posisi penting semua. Mereka ke jenjang profesional, jadi ditinggal mungkin senior-seniornya ini dia mengharapkan pemain baru yang bisa membackup itu sulit menurut saya. Sulit karena ditinggal oleh pemain-pemain itu. Nah, sekarang kalau ada pemain-pemain baru nih, seperti kita sebut saja ada John Misal dan juga Randika Aprilian. Ini kan jadi pemain andalan baru buat ITHB. Bagaimana dengan adanya 2 pemain ini? Kemarin ketika final itu kebetulan saya lihat kedua pemain ini emang menonjol ya secara skill. Cuman mungkin karena itu tadi ya pemain ini mungkin pemain tahun kedua. Jadi secara apa ya kurang bisa membawa tim. Secara leader mereka belum bisa. Karena mereka kehilangan pemain-pemain yang senior. Ini masa transisi lah. Masa transisi. Oke, mereka juga disebut tidak memiliki big man yang menonjol. Nah, ini apakah vital nih dengan mereka tidak memiliki big man yang menonjol ini bisa mempengaruhi gelar juara mereka? Jadi bagian dari kekuatannya ITHB sebetulnya karena mereka tidak punya pemain big man. Mereka selalu jadi strategi mereka itu selalu melakukan istilahnya di defense itu full court press. Jadi jangan sampai musuhnya bisa sampai main set play di area mereka bertahan. Jadi mereka selalu full court karena kelemahan mereka itu big man. Jadi mereka menghindari jangan sampai musuh bisa sampai ring mereka dengan mudah gitu karena mereka lemah di bawah ring. Kalau ITHB tadi Mas Sofyan bilang agak sulit nih. Ini bagaimana dengan peluang Ubaya? Nah, Ubaya kan sekarang ini belum pasti lolos nih. Bagaimana? Jadi Ubaya ini mereka kalau yang saya lihat ya dari Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, tim yang memiliki pemain komposisi pemain paling lengkap ini sebenarnya Ubaya. Di season 1 mereka kalah terpleset lah istilahnya begitu dengan tim kuda hitamnya Esa Unggul dari Jakarta. Mungkin mereka mau membalas itu apa ya istilahnya membalas season 1 di season 2 ini pemainnya banyak jebolan yang timnas junior, tim nasional junior. Peluangnya besar. Mas Sofyan berbicara mengenai pemainnya, ada 2 pemain muda Ubaya. Ini ada Yeriko Tuasela dan juga Katon Aji. Ini mereka tidak sangat menjanjikan. Apakah mereka akan menjadi kekuatan yang sulit diprediksi bagi lawan-lawan yang Ubaya nanti untuk ke depan? Jadi ya Yeriko dulu ya. Yeriko ini kebetulan terbawa di tim nasional Indonesia junior. Jadi otomatis jam terbang tinggi, di atas rata-rata kemampuan. Ya, satunya lagi ini Katon Aji ya. Katon Aji ini kemarin juga terbawa timnas 3x3 di kalau nggak salah di Beijing itu. Jadi emang kedua ini jam terbangnya tinggi, satunya shooter, satunya point guard, lengkap lah. Mereka juga ada big man, 2 meter, jadi lengkap komposisi, point guard bagus, shooting guard bagus, center bagus, besar peluang. Jadi peluang Ubaya ini untuk menjadi juara cukup besar gitu Mas Sofyan? Menurut saya besar sekali. Besar sekali. Oke, sekarang kita ke tim yang satunya lagi, UPH. Nah ini bagaimana Anda melihat peluang UPH? UPH saya lihat di season 1 mereka punya pemain komplit istimewa bisa dibilang. Satu-satunya tim yang punya pemain import istilahnya gitu ya. Dia punya pemain dari Amerika yang kebetulan kuliah di UPH. Cuman itu tadi mereka di final kemarin kalah lawan ITHB yang terpleset lagi sih. Nah kalau misalnya mereka dibandingkan dengan ITHB, bagaimana mereka bisakah mereka membalas kekalahan mereka dibandingkan dengan tahun lalu dengan ITHB pada saat ini? Sangat besar kemungkinan bisa membalas itu karena itu tadi ITHB kekurangan sekian pemain inti sedangkan UPH dengan kualitas pemain sama seperti
tahun Oke. kemarin bisa. Oke, Anda tadi menyebutkan ada pemain-pemain kunci. Ada big man seperti John Horst dan juga Cristianto Halim. Nah, ini juga pemain-pemain yang bisa menjadi kekuatan utama bagi UPH gitu ya, Mas Sofian, ya, setuju ya? Oke, nah menurut Anda sekarang kita berbicara mengenai tim di luar itu. Tim mana yang kira-kira menjadi kuda hitam? Yang di luar prediksi ini ternyata bisa masuk ke dalam tim-tim yang bisa berpeluang juara. Menurut Anda siapa saja? Menurut saya setelah yang saya perhatikan belakangan ini, yang paling besar itu tetap seperti tahun lalu Universitas Esa unggul. Ya, tahun kemarin mereka ngalahin Ubaya di luar dugaan. Tahun ini kalau nggak saya salah dengar kemarin itu lawan Perbanas mereka berhasil memenangkan. Dan peluang ke final ke Greater Jakarta yang sekarang lagi berlangsung juga terbuka peluang itu lebar, ya. ya. Oke, kita nantikan nanti Esa unggul ini bisa melewati dugaan itu atau tidak. Kita bergeser sekarang ke basket putri. Mas Sofian, ini kan kalau kita melihat ini Ubaya Putri ini juga sepertinya juga salah satu tim yang dijagokan. Nah, Ubaya Putri ya, ini bagaimana menurut Anda peluang mereka? Ubaya Putri ini unik ya. Tahun kemarin dia bisa dibilang di 5 belum terkalahkan kecuali game terakhir kemarin lawan UNER baru kalah. Jadi 2 tahun tak terkalahkan, baru kalah sekali. Itu juga karena 2 pemain intinya kebetulan ada satu namanya Mega, kaptennya dan MVP-nya 5, juga MVP Liga Profesional Putri. Disanksi oleh Perbasi nggak boleh main untuk season ini. Jadi ini peluang untuk tim putri UPH, tim putri UNER untuk merebut kedikjayaan mereka 2 tahun terakhir. Ketika mereka tahun ini juga dianggap melemah gitu ya, karena mereka juga kalah dari Universitas Erlangga gitu. Ini efeknya sangat tinggi ya dengan absennya pemain-pemain itu ya, Mas Sofian ya. Oke, nah sekarang kalau kita ke UNER, menurut Anda UNER ini juga termasuk tim yang bisa diunggulkan nggak nih untuk basket putri? Menurut saya calon juara terkuat putri season ini UNER. Ini faktor apa yang membuat mereka akhirnya bisa menjadi calon juara kuat untuk menjuarai basket putri? Yang pertama itu mereka mendapatkan pemain baru ya, center untuk ukuran putri lumayan tinggi, mungkin 185 ke atas. Yang kedua itu mantan bintang mereka 2 tahun lalu. Dia sekarang melanjutkan S2, Raisa itu. Raisa Hamidah dan Yuliana Anggita itu ya? Satunya point guard, leader, ya, senior mereka dulu, sekarang kembali lagi dan dapat center bagus Anggita Sari itu. Jadi memang center ini yang bikin peluang UNER ini bisa melaju ya. Dan kemudian ini di babak penyisihan UNER ini mengalahkan Ubaya. Ini menurut catatan ini untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir. Nah, tekanan untuk UNER bermain bagus ini semakin besar. Nah, bagaimana UNER bisa menghadapi tekanan itu? Karena kan mereka sudah dilihat sebagai salah satu tim calon juara nih nantinya. Jadi UNER ini tinggal melawan dirinya sendiri, bisa dibilang begitu ya. Tim-tim lain sudah geser, sebelumnya yang menakutkan itu Ubaya. Sekarang ya tim-tim lain sudah memprediksi UNER yang tim 4. Jadi ya mereka tinggal bermain baik, jangan mengurangi turnover, mengurangi kesalahan, bisa jadi juara. Selain Ubaya dan juga UNER, ini semuanya dari Jawa Timur ya. Ini bagaimana? Ada tim yang satu lagi menurut Anda yang bisa kemudian menjadi calon juara kuat di basket putri siapa? Universitas mana? Universitas Parahyangan ya, dari West Java. West Java itu ya? Juara West Java tahun ini. Itu juga bisa. Nah, kalau Anda melihat UPH itu bagaimana? UPH basket putri kan juga... UPH dari tahun ke tahun emang selalu itu tim kuat ya. Jadi bagus sih. Juga bagus ya. Nah, ini UPH ini kalau menurut catatan ini belum terkalahkan di 5 ya. Mereka juga punya kekuatan baru dengan ada Yvonne Sinatra di posisi guard dan juga Belen Alvarez di center. Ini mungkin mirip-mirip juga dengan UNER. Ada big man-nya, ada leadernya juga, ada point guard juga nih. Nah, ini bagaimana menurut Anda? Cuman bedanya kalau di UPH ini kebetulan ini bukan pemain baru ya. Jadi ini emang pemain senior lah. Ya emang kedua pemain ini leadernya di UPH, tinggal gimana caranya kedua pemain ini membawa adik-adiknya nggak nervous melawan tim yang kuat seperti UNER atau Ubaya itu tadi. Seperti itu. Kalau sekarang kita melihat yang tadi kuda hitam itu adalah Unpar tadi, Mas Sofian bilang. Ini bagaimana Sofian dari Unpar ini kan kita lihat ada satu sosok yang menonjol, ini Mendy ya. Mendy, betul. Nah, Mendy ini bagaimana dia bisa membawa Unpar untuk bisa menyodok ke atas? Kita lihat ada Ubaya, UNER dan juga UPH tadi, calon-calon lawan kuatnya itu tadi. Mendy ini bisa dibilang apa ya?
dari teman-temannya kalau Mendy-nya main bagus, teman-temannya akan main bagus semua. Oke. Nih. Jadi ya balik lagi apa kata Mendy-nya aja, kalau Mendy lagi buruk bisa teman-temannya drop gitu. Jadi berharap emang dari Semua Mendy itu leadernya itu ya, Mendy dari itu. ya. Oke, saya minta mungkin Mas Sofyan untuk menjagokan satu dari basket putra siapa yang juara dan juga basket putri siapa mungkin Mas Sofyan. Kalau melihat peta kekuatan sekarang ya. Basket putra kayaknya UPH. UPH. Oke, kalau basket putri? Basket putri UNER yang saya bilang tadi, UNER. Oke, UPH dan UNER, kita lihat bagaimana nanti performa mereka di kedepannya. Terima kasih Mas Sofyan telah bergabung bersama kami di 5. Ya, terima kasih.